Kita ke informasi lain, pemirsa. Seekor sapi yang rencananya akan dipesan oleh Presiden Joko Widodo untuk jadi hewan kurban berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sapi tersebut memiliki bobot 1,3 ton dengan harga 100 juta rupiah. Dua ekor sapi jumbo ini adalah milik Kusnan, warga desa Keplek, Bojonegoro, Jawa Timur. Kedua ekor sapi jumbo ini masing-masing memiliki berat badan 1,3 ton dan 1,2 ton. Kedua ekor sapi jenis simental usia 4 tahun ini masing-masing akan dipesan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk hewan kurban. Sapi milik Kusnan ini cukup istimewa karena berhasil memperoleh kejuaraan dalam beberapa perlombaan event kontes sapi di berbagai daerah seperti Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Harga per ekornya, sapi milik Kusnan ini dijual dengan harga cukup bervariasi, mulai dari harga belasan juta rupiah hingga yang tertinggi yang telah dipesan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni 90 juta dan 100 juta rupiah. Ini rencana nanti kalau Pak Presiden mau dikirim Pak Presiden. Jokowi, Pak? Jokowi. Yang satunya Gubernur. Dalam merawat sapi peliharaannya, Kusnan mengaku memiliki cara dan tips tersendiri, seperti memperlakukan sapi tersebut layaknya anggota dari keluarga sendiri. Setiap hari ia harus memberi makan sebanyak 3 kali, minum 2 kali, dan mandi juga 2 kali dalam sehari. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Bambang Yulianto, Metro TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyempatkan belusukan ke salah satu supermarket di sela-sela kunjungan kerjanya di Abu Dhabi. Supermarket yang menjadi lokasi belusukan tersebut menjual berbagai produk asal Indonesia. Jokowi tiba di lokasi pukul 21 waktu setempat dan mendapat sambutan meriah oleh para pengunjung. Presiden memperhatikan produk-produk yang dijual di supermarket tersebut. Aneka buah yang dijual di sana berasal dari Indonesia. Selain itu, aneka bumbu dapur dan juga mie instan dari Indonesia dijual pula di sana. Kunjungan Presiden ke supermarket juga merupakan kesempatan masyarakat Indonesia yang berada di Abu Dhabi untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Setidaknya di Uni Emirat Arab ada 300.000 lebih orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Abu Dhabi. Abu Dhabi merupakan negara kedua dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah. Ya pemirsa, 1 minggu jelang pelaksanaan ibadah wukuf di Padang Arafah, penyelesaian fasilitas bagi jemaah calon haji Indonesia telah mencapai 90%. Hal tersebut diungkapkan Ketua Muasasah Asia Tenggara dan Tiongkok, Muhammad Amin Hasan. Amin mengatakan pembangunan waktab untuk jemaah reguler dan non-reguler sudah hampir rampung. Menurut Amin, di setiap tenda jemaah, tahun ini mereka menyiapkan karpet, lampu penerang, serta alat pendingin udara. Amin menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan jemaah di setiap maktab mereka, disiapkan 100 kamar mandi dan toilet. Haji Indonesia 52 maktab sudah kita bikin kontrak sama Usma Indonesia pakai air condition. Ini tahun semua karpet di Arafah dan di Mina. Lebih lampunya di Arafah lebih double dari tahun yang kemarin. Alhamdulillah tempat WC kita ini tahun especially bikin apa yang kita servis. Peraturan yang dianggap kemudian bagi pengusaha menghambat kinerja para pengusaha. Bagaimana dengan daya beli masyarakat kita yang cenderung menurun hingga saat ini? Apakah itu tidak menjadi salah satu kendala? Dan kalau dari kita lihat dari paket kebijakan pemerintah ini, adakah kemudian yang Anda lihat bisa mencairkan daya beli masyarakat kita bisa lebih dinamis dan mungkin bisa segera meningkat begitu mendukung kinerja pengusaha di dalam negeri khususnya? Sebenarnya ada 2 kelas ya. Pengusaha kecil yang ada di desa tadi, kalau ada dana itu masuk, tentunya harapan kita ya untuk memproduksi, tidak dihabiskan hanya untuk
anggaplah untuk Gojek gitu ya, notice ya. Tapi harus apakah sektor pertanian, sektor pangan, sektor perikanan itu adalah sektor yang nanti bisa menghasilkan ya. Saya setuju Pak, uang pertama ada di sana. Tapi dari sektor kedua adalah sektor industri besar juga. Dia juga memerlukan bahan baku sebenarnya. Perlu jagung, perlu kedelai, ya, perlu sorghum, ya, perlu ikan. Ini mestinya bisa dikombinasikan dengan baik. Nah, harapan kita adalah kalau daya beli ini bisa meningkat karena desa punya uang, itu akan lebih baik. Nah, masalahnya yang saya perhatikan sekarang ini kelihatannya ke paket-paket tahap pertama ini baru kepada deregulasi dan anggaran dari masing-masing pemerintah, bagaimana untuk memberikan uang kepada desa, bagaimana kepada anggaran kepada sektor ini, sektor ini. Sektor swasta sendiri sebenarnya yang diharapkan adalah bahwa dia perlu deregulasi. Semua peraturan-peraturan yang tidak baik, apakah termasuk peraturan dari BI yang menghambat kepada sektor produksi maupun dalam soal ini bisa dikurangi. Karena banyak sekali laporan-laporan dari pelaku usaha ya, masalah-masalah seperti contoh ya, di dalam soal peraturan mengenai penggunaan rupiah ya, oleh BI. Tujuannya baik, yang kita tahu, tetapi ternyata untuk eksportir yang memang import bahan baku ternyata ada kesulitan karena nilainya belum dijual dalam nilai harga mungkin 14.000, tapi pada waktu dia harus bayar EMKL atau ke pelabuhan harus bayar dengan kurs yang lebih tinggi. Ada selisih yang memang buat dia merasa rugi. Itu juga jadi hitung-hitungan pengusaha begitu Pak ya. Kalau hal seperti ini bisa diselesaikan, mengenai dwelling time juga bisa diselesaikan, tentu buat pelaku usaha itu akan lebih lancar. Ya. Tetapi pelaku usaha juga, saya juga ingin sampaikan bahwa sebenarnya kita harus memilih produk-produk yang tidak mempunyai kejenuhan. Karena kalau kita lihat ada sektor-sektor yang sangat jenuh ya, dengan life cycle analisisnya itu tiap 3 bulan, umpamanya elektronik. Saya lihat elektronik tiap 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Kita mendengar Eropa krisis, kita mendengar Jepang krisis, kita dengar Cina sedang turun ya. Tapi tentunya kita harus milih yang, makanya menurut saya yang paling bagus adalah di sektor pangan yang seperti dipilih oleh Pak Jokowi ya. Sektor pangan itu kan renewable, dari setiap hari kita konsumsi, kita bisa tumbuh. Tapi next elektronik, barang-barang sekunder itu bisa terjadi. Nah, ini yang saya nggak tahu apakah nanti dalam hal soal penarik deregulasi, menarik investor asing dengan paket kebijakan memberikan kelonggaran pajak ini hanya kepada sektor saya menjadi prioritas tadi. Apa kepada seluruh industri? Kita kan limitednya terbatas resource-nya, maka kita lebih baik kita fokus. Nah, salah satu yang kita harapkan juga infrastruktur. Kalau pemerintah bisa membantu desa itu dengan infrastruktur. Contoh ya, paling gampang kita dulu zamannya Pak Fadel juga mengembangkan anak-anak mahasiswa lulus diberikan paket PUM, pengembangan usaha untuk lele. Ternyata itu bisa, ya, mahasiswa yang lulus. Dan sekarang desa ini juga bisa untuk wilayah ini mungkin cocok dengan ikan, di sana wilayah cocok dengan jagung, di sana cocok dengan sapi, di sana cocok dengan ayam. Dan ini mungkin bisa menjadi satu hal karena industri memang memerlukan itu. Karena kita import produk olahan itu sampai puluhan miliar dolar ya. Kita harus import jagung, kita import garam, kita import. Nah, ini sebenarnya dana desa yang kita harapkan tadi bisa juga mengalir untuk kegiatan seperti itu. Artinya kita juga tidak hanya mengimpor, tapi memproduksi begitu Pak Thomas? Harusnya seperti itu. Karena, cuman koordinasi ini yang saya tadi tahu ya, siapa yang nanti bisa mengkoordinir ini. Ini perlu sekali koordinasi, jangan sampai tumpang tindih. Karena ternyata yang terjadi sekarang, deregulasi ini terjadi karena masing-masing departemen, masing-masing kementerian itu punya keinginan membentuk semacam peraturan sendiri sehingga dia tidak melihat kepada yang lain. Nah, nanti bagaimana kemudian kalau misalnya pun akan ada semacam kesempatan untuk itu Pak. Sementara dari tiap kementerian juga punya peraturan atau kepentingan sendiri-sendiri. Akan seperti apa nanti realisasinya? Makanya Menko ini kuat sekali. Saya berharap kan kantor Menko ini sangat kuat ya. Harusnya Pak penggantian Menko ini tujuannya untuk mengkoordinir di antara menteri-menteri ini. Saya kalau tidak, enggak bisa. Jadi Menko ini perlu sekali, fungsi Menko ini penting sekali karena koordinasi itu penting. Ya. Satu ya kita harus tidak boleh import. Satu di lain pihak bahan baku tidak ada. Kan industrinya mati. Mau tidak mau. Kalau itu terjadi kan otomatis terjadi pengurangan tenaga kerja, pengurangan jam lembur, pengurangan shift. Ya, itu kan. Nah, hal seperti ini perlu dikoordinasi. Nah, untuk itu Menko memang perlu diperkuat. Oke, baik Pak Thomas, Pak Firmansyah, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.
Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Selain sejumlah narasumber saya di studio, kita juga sudah tersambung di ujung telepon bersama Pak Roy Mandi, pengusaha retail. Kita sapa dulu Pak Roy. Selamat malam. Selamat malam Pak Roy. Baik, sebelum kita memulai perbincangan, saya ada paket berita, mungkin Pak Roy belum sempat mendengarkan apa saja kemudian paket kebijakan yang sudah diluncurkan pemerintah. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi nasional. Paket kebijakan ekonomi itu diantaranya untuk mendorong industri nasional, usaha mikro, dan mempercepat konversi minyak ke LPG. Dan berikut 3 kebijakan yang telah diumumkan beberapa saat lalu. Sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi nasional. Untuk itu, hari ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan tahap pertama September 2015 yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui diregulasi, dibirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional. Juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 aturan lain. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah penyediaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket diregulasi pada bulan September dan Oktober 2015. Jadi nanti ada akan ini paket pertama, nanti ada paket kedua, dan mungkin ada paket ketiga, akan secara konsisten kita lakukan terus. Yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional, antara penyediaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Yang ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Saya ingin menekankan di sini bahwa paket kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor real kita, yang akhirnya memberikan fondasi bagi lompatan kemajuan perekonomian kita ke depan. Saya meyakini paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini akan memperkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, akan memperlancar perdagangan antar daerah, akan membuat pariwisata semakin bergairah, akan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% melalui konversi minyak solar ke LPG. Ya, saya langsung ke Pak Roy. Pak Roy, Anda mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Presiden Joko Widodo. Apakah poin-poin tersebut yang diharapkan oleh pengusaha retail yang dapat membantu kemudian perkembangan usaha retail di dalam negeri, Pak?
Ya, secara prinsip memang saya belum mendapatkan secara detail apa saja yang dideregulasi. Ya. Tadi Bapak Jokowi sampaikan ada 89 paket, kemudian dari 158 sekian. Nah, harapan kami dari para pedagang, khususnya para retail sebenarnya sangat sederhana, adalah bagaimana kita bisa melakukan fungsi dagang atau menjalankan operasional sehari-hari tanpa dibelenggu dengan tumpang tindihnya aturan maupun juga deregulasi yang bahkan menghambat ekspansi daripada retail. Karena kita ketahui kalau ilmu dagang ini adalah yang penting selalu untung itu relatif, tetapi yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan margin sehingga kita bisa membiayai tenaga kerja, membiayai cost of product, dan sekaligus juga kita melakukan ekspansi. Nah, pada saat ekspansi beberapa saat yang lalu dengan adanya surat edaran dari kementerian terkait dalam hal ini perdagangan untuk membuat aturan bahwa tidak untuk daerah yang tidak memiliki RDTR atau yang belum memiliki RDTR maka kita tidak dapat berekspansi. Nah, ini terus terang membuat ya tentunya membuat kami agak sedikit terhambat, dan memang situasi inilah yang kita harapkan melalui adanya paket deregulasi ini. Karena kita tahu bahwa RDTR ini bukan suatu hal yang cepat dan mudah. Dari 560 provinsi, kabupaten, dan kota madya baru 8 yang memiliki RDTR. Sehingga sangat membuat situasi paket investasi kita atau beberapa investment kita untuk mengembangkan dagang kita, retail kita itu di Indonesia Tengah dan Timur itu terhambat. Mudah-mudahan ya deregulasi ini juga ada poin tersebut, dan ini juga menjadi satu kerangka yang kita harapkan dalam menggerakkan roda ekonomi. Oke, baik Pak Roy, kalaupun misalnya yang diharapkan oleh pengusaha retail untuk beberapa aturan-aturan tersebut bisa dideregulasi oleh pemerintah, seberapa signifikan ini bisa meningkatkan khususnya usaha retail di dalam negeri di tengah pelemahan ekonomi saat ini, Pak? Daya beli masyarakat juga rendah, begitu? Ya, sangat signifikan. Kita ketahui bahwa urat nadi daripada penghasilan retail itu adalah konsumen. Dan konsumen kita ketahui menempati porsi 55,79% dari PDB 10.542 triliun yang berjalan ini. Sehingga begitu konsumen tidak berbelanja atau konsumen tidak memiliki daya belanja karena memang kita ketahui bahwa adanya peningkatan penguatan dolar, melemahnya rupiah, kemudian juga faktor-faktor lain di mana penyerapan anggaran kita ketahui masih belum sampai lebih dari 40%. Nah, ini membuat daya beli berkurang sehingga konsumsi masyarakat berkurang, dan otomatis ini memberi dampak kepada industri tersebut, industri retail atau pedagang kita. Nah, mudah-mudahanlah deregulasi ini memberi satu kesempatan untuk keberpihakan kepada konsumen. Kami lebih mengutamakan adalah bagaimana keberpihakan deregulasi ini juga kepada konsumen, sehingga konsumen dalam hal ini bisa kembali lagi kemampuan daya belinya, dan juga ada peningkatan konsumsi belanja dari rumah tangga, sehingga harapan kita bahwa memang kemarin satu semester kemarin mungkin kita agak terpuruk, tetapi kita bisa recovery di semester yang kedua ini melalui paket deregulasi yang ada. Baik Pak Roy, kita tahan perbincangan, begitu pun juga narasumber di studio. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.